Kiprah Jati. Abu Roto. Manikam di parjoge sor manigotam di namanya di si bambang jula jula si bambang jula jula si batu manikam di parjoge sor manigotam di namanya di si bambang jula jula si bambang jula jula dan tutu si hupi saya dan tutu si hupi yang kau sama suga suga nauli saya dan tentu nauli yang kau dengar marohan si batu manikam di parjoget sorma di gotam di namanya di si bambang jula jula si bambang jula jula has Ya, tepuk tangan. Para penonton Dama TV yang kami muliakan, hari ini sedikit agak unik. Dan saya pribadi dengan beberapa teman-teman saya sangat salut sekali dengan kru-kru Dama TV. Karena di luar sebenarnya hujan begitu amat lebat. Hari ini kita berada dari kantor Dama TV kira-kira sekitar 13 kilo arah ke selatan. Tepatnya kita berada di suatu kecamatan Kabupaten Malang. Kecamatan ini adalah Kecamatan Wagir. Desanya adalah Parang Argo. Dan kita ada di dalam suatu gedung yang sederhana. Tetapi gedung ini dalam kegiatan masyarakat biasa digunakan untuk kegiatan posyandu, kepramukaan, kegiatan ibu-ibu. Yang khususnya banyak menyangkut masalah kesehatan, kesejahteraan, dan sentuhan sosial yang lainnya. Ya, terima kasih. Dan hari ini kita masih diiringi oleh adik-adik kita yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. The Red Rose from Samaan dari Kota Malang, ya. Mas Agung vokal yang pertama. Vokal yang kedua adalah Rindi. Ini adalah Mas Friends. Friends itu Prancis atau? Prince. Friends. Pangeran. Pangeran, Friends. The Lord from Kota Malang, ya. Dan selanjutnya adalah Mbak siapa? Henny. Lalu Mas Tommy. Tepuk tangan sekali lagi. Yang muda-muda setia dengan Kiprah Jati ini, karena yang muda-muda ternyata sangat pengen negeri ini gagah perkasa. Oleh karena itu dengan judul Urip Seger Waras hari ini, kelihatannya judul itu sangat sederhana. Memang kalau di bahasa Indonesia kan adalah hidup, segar, dan sehat. Masih belum begitu dalam. Apalagi di Inggris kan misalnya life for safety always. Kurang begitu dalam. Tetapi begitu memakai bahasa Jawa, urip seger waras, coba renungkan. Urip adalah suatu kehidupan di mana kehidupan mempunyai PR. PR-nya adalah menjaga stabilitas pikiran kita supaya jasmani dan rohani itu tidak tersiksa oleh kita sendiri. Oleh karena itu dengan judul Urip Seger Waras ini membuktikan bahwa betapa indah, bahagia, dan mulianya kehidupan ini. Oleh karena itu kita datangkan dan memang sengaja begitu sangat antusias untuk masuk dalam Kiprah Jati ini, saking pengennya para penonton Dama TV ini memperoleh sesuatu yang bermanfaat untuk kita, masyarakat, bangsa, dan dunia bila perlu. Oleh karena itu yang pertama adalah masyarakat Malang dan sekitarnya sudah sangat mengenal, karena beliau ini di samping profesinya sebagai seorang dokter, beliau ini juga pandai memainkan wayang kulit. Beliau adalah Dr. Joko. Tepuk tangan. Ya. Tetapi karena profesinya dan begitu antusias masyarakat kepada beliau, sistem dan komunikasi antara dokter dan pasiennya, beliau memperoleh gelar yang sangat mencekam di dalam pribadinya. Gelarnya adalah
gondo usodo. Gondo itu bau, usodo itu adalah penyembuhan. Penciumannya harum karena penyembuhannya. Yang kedua adalah seseorang sebenarnya tidak pernah menduga bahwa beliau mempunyai keahlian atau ilmu, yang ilmu itu kalau digunakan sendiri kok kurang manfaat. Oleh karena itu diamalkan kepada siapa saja yang membutuhkan, meskipun secara kebiasaan, secara naluri, mungkin dalam ilmu pengetahuan dikatakan autodidak. Artinya bisa menolong orang, menyembuhkan dalam bentuk-bentuk di luar norma pendidikan formal. Ini biasa disebut adalah seorang apa istilahnya Pak Joko? Nanti biar dia istilahkan sendirilah. Karena kalau paranormal, beliau bukan paranormal, mungkin menuju dalam spiritualisme. Karena spiritualisme adalah jiwa yang mengarah kepada pribadi yang berbudi luhur. Oleh karena itu, menolong adalah pekerjaan atau tindakan yang sangat mulia. Beliau adalah Pak Dadang Prianto dari Pasuruan. Ya, Pak Dadang Prianto ini karena di masyarakat sering disebut Ki Joyo Lelono. Joyo itu kuat, Lelono itu melaku. Kalau melaku kuat banget dari gunung ke gunung yang lainnya. Nah, kami persilakan ini, monggo Pak Dr. Joko sampaikan dengan judul Urip Seger Waras itu kalau didesainkan, dirasionalkan dalam ilmu kedokteran, kira-kira bagaimana? Monggo kami persilakan. Oke, terima kasih Ki Jati Kusumo. Dalam Kiprah Jati saya sangat terima kasih di mana saya diberi kesempatan untuk memberikan sesuatu yang baru seujung kuku yang saya mampu. Salam sejahtera, rahayu untuk semuanya. Rahayu. Berangkat dari suatu judul yang kelihatannya sederhana itu, Pak Jati, itu sebenarnya sangat universal. Judul itu menyangkut secara keseluruhan, holistik dalam mikrokosmos kita sebenarnya, bahkan makrokosmos kita menyatu. Oke, untuk mencapai suatu judul agar tercapai bagaimana sebenarnya orangnya, itu sebenarnya lebih tajam lagi. Ya apa waras tekan balung sungsung. Nah, untuk memahami itu, barangkali sedikit akan saya buka suatu wawasan agar bisa membandingkan, sehingga merupakan perpaduan yang bisa untuk sanggup bagaimana menjadi sehat itu. Saudara dan para pemirsa sekalian, kita tahu sebetulnya dokter modern itu kalah dulu daripada dokter kuno atau dokter tradisional kita yang notabene nenek moyang kita. Nah, nenek moyang kita itu ketika manusia belum banyak pun masih punya insting respon terhadap alam, bagaimana mempertahankan hidupnya agar tetap sehat sehingga survive di dalam menghadapi alam yang ganas saat itu. Belum ada, jauh sekali dari sekian ribu tahun baru muncullah dokter modern. Nah, dari sisi itu berangkatnya pun berbeda, Pak. Kalau kedokteran kuno atau nenek moyang kita, etnoterapi tradisional ini, startnya atau berangkatnya dari sebuah tahapan pemikiran yang pertama adalah teologis. Pangeran ki sing gawe kabeh, kemudian ke arah metafisis, dan baru berbuat sesuatu. Sebagai contoh, kalau orang kena sakit, orang kuno dulu memberikan kita atau memberikan suatu nasihat bahwa kowe iki kena walat. Tanda petik, what the meaning of walat. Nah, sebenarnya dari situ aja ini unsur spiritualnya masuk. Ojo wani-wani karo pangeran. Ojo wani-wani karo Gusti Allah. Kalian kue melanggar Gusti Allah, karepe Allah, maka kamu kena bendu. Mula lelakune. Nah, ini ke arah positif. Wis, kue njaluk ngapura nyamang mbokmu. Oh, ben itu betul terjadi, Pak.
Dari nilai spiritual inilah sebenarnya menjadi kunci kesembuhan. Di sisi lain, sasmitaning alam dibaca oleh sang nenek moyang kita sebagai dokter-dokter kuno. Dia mengetahui bahwa segala daya yang ada di alam ini sebetulnya mempunyai kekuatan untuk mempertahankan kehidupan manusia. Maka nenek moyang kita mengadakan uji coba atau trial and error. Jangan dikira tidak statistik loh, hanya tidak tercatat. Sekian kali ada orang sakit ngeluh, wah ini warasnya kalau ditemplei sesuatu, dadap serep. Setelah dianalisa yang betul ini, ya dadap serep itu membuat asrep dan lain-lain. Bahkan yang terbaru, ya budaya Jawa kita yang baru saya sudah terangkan tadi, bahwa budaya kita ini, budaya kesehatan kita ternyata banyak dibuktikan oleh kedokteran modern. Banyak misteri-misteri di kedokteran tradisional kita atau mbah-mbah kita dalam etnoterapinya, tetapi masih belum terungkap oleh dunia modern. Herbal berbagai jenis sebetulnya juga diadop. Kedokteran modern mengadop itu dan membuktikan secara ilmiah. 3 hari ini bapak-bapak dan para pemirsa sekalian, bahwa saya nguji para sarjana kedokteran yang kemarin membuktikan blimbung buluh, yang notabene menurut nenek moyang kuwi tombo jamu lek kowe boroken gosoken, ternyata kemarin dibuktikan oleh mahasiswa saya lupa namanya, itu ternyata betul, dia bisa menghancurkan dinding-dinding daripada dinding-dinding daripada bakteri yang dia menyelimutkan diri karena adanya resistensi obat-obat modern. Ini contoh saja. Satu sisi ternyata kesimpulan dari season ini bahwa kedokteran modern memang harus kita ikuti karena terbukti juga mengkoreksi, tetapi tuntunan nenek moyang kita tidak bisa ditinggalkan. Sebab ada pergeseran, Pak. Perkembangan teknologi yang modern termasuk kedokteran ini adalah ke arah teknologi yang makin canggih, tetapi melupakan 2 hal yang penting, yaitu masalah spiritual dan emosional. Sedangkan nenek moyang kita tetap mempertahankan. Oleh karena itu, wong tuwek, Pak, aku umpamanya sampean dukun, ya itu sugestinya luar biasa. Disinilah bahasa sugesti itu sebetulnya adalah dasar dari spiritual. Sementara itu aja. Terima kasih. Ternyata istilah klenik yang dulu dianggap sesuatu yang harus dijauhi, ternyata tadi setelah diterangkan oleh Dr. Joko lebih rasional kembali, karena berkali-kali kita utarakan klenik, himpunan-himpunan yang tidak ditemukan oleh mereka. Wong Jawa ki lagi opo sih ya, umi lagi opo gitu loh. Ternyata tadi itu, dan nanti banyak pertanyaan kepada Dr. Joko yang akhirnya yang tadi itu sudah disampaikan. Nah, sekarang ke Pak Dadang dulu. Pak Dadang, selama ini Pak Dadang itu dalam praktek menolong orang lain itu memakai metode atau berangkat dari mana, Pak Dadang? Monggo, kami silakan. Terima kasih, Mas Jati. Selamat sore, pemirsa Dhamma TV. Sebetulnya saya untuk menolong ya seorang pasien atau yang datang berobat ya, itu saya berdasarkan dari pengalaman, Mas Jati, juga dari istilahnya Pak Joko tadi, sasmito alam, sasmito gaib. Ya. Jadi saya punya teman, Mas Jati. Teman itu ya memang dikatakan, kalau kita orang-orang mengatakan mesti klenik ya Mas Jati ya. Tapi orang itu mempunyai istilahnya perewangan. Dari situ dulu saya belajar dari mendeteksi dari situ, Mas Jati. Dokter belum mendeteksi ya, belum mendeteksi penyakit si A itu apa, dia sudah tahu. Terus kita cari obatnya dan kita sembuhkan dari ramuan-ramuan yang saya punya. Begitu Mas Jati. Jadi dikarenakan memanfaatkan kehidupan di luar kita,
Ya memang si Jawa itu sadar bahwa sebenarnya di luar kita yang Maha Kuasa itu menciptakan makhluk-makhluk untuk mengabdi kepada manusia. Nah kebetulan priagung, priayi seperti Pak Dadang ini dan teman-teman mungkin atau beberapa orang mampu memanfaatkan sehingga kok disebut prewang tadi itu kalau sebenarnya dari bahasa apa itu Pak Joko prewang? Rewang dari rewang, Pak. Dari rewang ya? Rewang. Rewang tapi menjadi kata benda menjadi prewang. Menjadi prewang, jadi rewang ya. Jadi kita sebetulnya tadi datang ke sini tadi serba nggak enak. Ini ada Pak Dokter kok saya. Tapi Pak Dokter kan sudah bilang iya, dulu. nyambung. Jadi, sebelum ada dokter justru ada. Iya. Yang orang-orang Betul, iya. yang kalau dulu istilahnya dukun. Dukun itu ternyata posisinya kalau di Bali misalnya itu sangat tinggi sekali. Karena dukun itu mempunyai profesi di mana profesi itu tidak dimiliki oleh yang lainnya dan dari profesi yang dimiliki itulah mampu menolong orang perkawinan, mampu menolong orang gini, orang sakit ini. Begitulah, tepuk tangan para hadirin semua. Terima kasih. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan dimanapun berada, sebagaimana kita yang sudah damailah semua makhluk di muka bumi ini. Inilah salah satu perilaku dan tabiat leluhur memanfaatkan semua kehidupan yang ada, baik itu kehidupan yang bisa dilihat mata dan tidak bisa dilihat oleh mata. Oleh karena itu, dengan judul Urip Seger Waras ini, jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Iya, terima kasih. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita, rumah kita. Kota soal moral, omong keadilan, sarapan pagiku. Aksi tipu-tipu, lobbying dan upeti, wow jagonya. Maling kelas beri, bandit kelas jodoh, tinggalkan kelelen. Siapa yang mau berguru datang padaku, sebut 3 kali namaku. Bento, 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 asik, asik, bento. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, berkali-kali kami sampaikan perbedaannya suatu kegiatan televisi yang bersifat nasional dan regional. Yang bersifat nasional sudah barang tentu jangkauannya luas dan mendapat kepercayaan, oleh karena itu sponsornya juga banyak sekali. Tetapi TV-TV daerah adalah ingin kemandirian, ingin masyarakat itu bangkit, masyarakat hidup. Jadi dengan disesuaikan dengan otonomi daerah, di mana daerah harus bangkit, mandiri. Olehnya dari mereka, oleh mereka, untuk mereka. Dhamma TV adalah pelopor suatu kegiatan untuk menggiarahkan masyarakat supaya masyarakat tahu betul dan kembali percaya diri dengan budaya yang ada. Sekali lagi terima kasih kepada Dhamma TV. Oleh karena itu kita berdoa mudah-mudahan perusahaan-perusahaan di daerah-daerah maju-maju, dan kalau sudah maju-maju sebagian keuntungannya tolong sampaikan promosi-promosinya lewat televisi kami, sehingga kita semuanya bisa hidup, menghidupkan budaya dan gairah yang menggeliat sebagai putra-putra bangsa. Jadi tidak ketergantungan secara nasional. Terima kasih. Dan Pak Joko, Dokter Joko, ini ada yang saya tanyakan ini. Pada waktu Dokter Joko mengatakan bahwa
kamu gini, itu nanti tidak elok. Lalu orang itu misalnya suatu saat kena penyakit, wes menurut sewu perlu minumlah turasnya atau ibunya itu ya. Itu secara rasional dan ilmiah, kenapa bisa menyembuhkan? Karena saya pernah seperti itu dok. Pada waktu dulu diajak bapak masih 4 tahun karena perang melawan Belanda di hutan-hutan, saya tuh sakit keras. Bualek ini dibuka itu udah nggak bisa. Akhirnya dengan turas ibu saya diginikan, saya diminumi, sembuh itu dok. Itu secara rasional bagaimana dok? Ya. Saya agak sulit menjawab ini karena saya juga pernah mengalami kakak ipar saya itu sakit 4 tahun jadi tentara 45 dulu juga. Sembuhnya karena minum turasnya ibunya. Itu. Ini sebuah misteri ya. Ini makanya tadi saya katakan Pak Jati ya, bahwa dunia modern masih banyak sekali belum bisa membuka tabir-tabir rahasia-rahasia dari alam yang terjadi di alam ini. Oleh karena itu dari segi medis sebetulnya ya sangat bertentangan Pak Jati. Wong kemana-mana yang namanya turas, maaf adik-adik ya, kemana-mana mesti kotor, mesti ada E. coli-nya, mesti ada zat-zat buaan metabolismenya dibuat, tentu tidak sehat. Tapi mengapa itu terjadi? Dari dunia medis masih buta. Apa perlu penelitian? Nampaknya suatu tawaran pada dunia medis untuk penelitian itu. Tetapi sebetulnya secara non-empirik, saya berbicara itu adalah masalah sugesti. Bisa ditanya kalau ada Pak Ustadz di sini. Kalau anak itu dosa sekali membuat marah orang tua, sudah betul-betul anak itu durhaka, maka dia akan kena adab orang tua. Itu sulit untuk diampuni. Kecuali betul-betul dia mengkonsentrasikan jiwanya untuk minta maaf. Nah, barangkali inilah yang bisa ditarik dari sisi spiritualnya, Pak. Nah, untuk itu barangkali. Nah, sekarang ke Ki Dadang ini. Ki Dadang selama ini menolong pasiennya, yaitu menurut Ki Dadang itu sesuatu yang di luar pikiran tapi sembuh. Pengalaman apa Ki Dadang? Ini Mas Jati, ada seorang ya, itu mungkin karena pikiran ya Mas Jati, terus terjadi istilah kedokteran stroke ya. Stroke. Nah, dia ya gara-gara uang Mas Jati ya, uang dipinjam nggak dikembalikan, terus akhirnya terjadi stroke. Nah, di situ berkepanjangan, mulut itu sampai mencelek. Terus kita terapi ya dengan menyanyikan tadi konsultasi gaib tadi Mas Jati, diberi resep jahe Mas Jati, terus mengkudu pace yang sudah tua itu, yang sudah belenyek itu, itu sama bawang putih itu dijus Mas Jati, dijus dengan terapi pijat. Itu berapa hari ada perkembangan, biasanya cuma bisa nangis, sekarang bisa ngomong dan sekarang sembuh total Mas Jati. Ilmiahnya bagaimana dok? Ilmiahnya bagaimana? Ini barangkali dengan berbagai penelitian yang terjadi selama ini sangat masuk akal. Sekali lagi ini terbukti bahwa misteri-misteri yang diturunkan oleh nenek moyang kita ternyata ada yang benar walaupun ada yang terkoreksi. Jadi begini Bapak, saya kecil dulu juga sering dicekoki mekudu. Apa itu? Juga dicekoki oleh meniran. Ternyata yang diutarakan beliau ini sebenarnya sangat pas dengan dunia kedokteran, di mana dunia kedokteran juga mendekati ke arah herba. Obat-obat atau jamu-jamu yang disebut Pak jahe, bawang putih, sama mengkudu tadi. Mengkudu, ya. Jahe dan mengkudu ini adalah istilah, kalau saya istilahkan Jawa ya. Wong Jawa itu kandan-kandan, ojo lali mangan polo gumandul dan polo kependem ya ini. Ternyata berbagai analisa yang ada di referensi, empon-empon ini banyak mengandung yang namanya flavonoid, ya, kemudian tanin dan lain-lain. Yang jelas itu semua adalah antioksidan. Nah,
Kemudian tadi ada bawang putih Pak ya? Iya, bawang putih. Bawang putih itu ternyata menurut penelitian kolega saya di Makassar yang pertama kali itu mengandung anti hipertensi, tekanan darah tinggi. Nah, akhirnya padahal menurut kaidahnya stroke itu terjadi karena darah tinggi antara lain pembuntuan aliran darah di otak atau pecah. Kalau terjadi pecah di situ, maka akan terjadi suatu kerusakan-kerusakan yang banyak mengeluarkan oksidan atau racun. Nah, dinetralisir oleh jahe dan itu logika ilmiahnya. Sedang darah tingginya diturunkan oleh bawang putihnya tadi. Sangat ilmiah Pak itu. Terima kasih, terima kasih. Para penonton Dharma TV yang kami muliakan, kalau kita mendengarkan apa yang disampaikan beliau berdua, ternyata kita itu hidup di alam surga yang nyata di dunia. Lah, kenapa kita tidak kembali ke sana? Bahasa kami adalah pelan-pelan, pumpung belum terlanjur. Nah, para penonton Dharma TV, masih banyak pengalaman-pengalaman yang mungkin akan membangkitkan kita untuk kembali ke kultur leluhur kita. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Ya, terima kasih. Melambung jauh, terbang tinggi bersama, terlelap dalam lautan emosi. Setelah aku sadari kau tak jauh lagi, tinggalkan mimpi yang tiada berhenti. Tinggalkan mimpi yang tiada berhenti. Memang banyak cara untuk orang berusaha urip seger waras, dan banyak kacamata untuk mengarah ke sana. Orang mengatakan, para ahli filosof mengatakan banyak jalan menuju ke Roma. Ada yang formal, ada yang semi formal, ada yang non formal, ada yang eksak, ada yang non eksak, dan lain sebagainya, dan sebagainya. Nah, kita mau bertanya dengan saudara saya yang selalu berdampingan dalam Kiprah Jati ini, Ki Indarwanto, dengan judul Urip Seger Waras ini dalam kacamata Ki Indarwanto kira-kira bagaimana nalarnya? Monggo. Rahayu. Rahayu. Pemirsa Dharma TV, Ki Jati, terima kasih. Ketika kita berbicara tentang urip seger waras, maka ada juga satu ungkapan dari Jawa klasik, seger waras slamet. Jadi inti judul kita juga mengarah ke sana. Nah, ketika kita berbicara urip atau hayat dalam bahasa Arab, hayah ya, maka kita teringat akan salah satu firman, wa ja'alna minal ma' kulla shay'in hayyin. Dan dari airlah aku ciptakan segala kehidupan ini. Tentu adalah kehidupan yang kasat mata. Nah, pada saat kita membicarakan hidup, maka sebenarnya orang-orang Jawa kuno, nenek moyang kita, dan bahkan seluruh nenek moyang orang-orang yang ada di dunia itu senantiasa diawali untuk urip seger waras atau seger waras slamet itu senantiasa dari air. Nah,
satu contoh empirik yang paling sederhana. Walaupun beliau ini Ki Joko yang dokter, itu adalah seorang dokter yang syarat dengan pendekatan-pendekatan ilmiah, tapi saya insya Allah terlalu yakin, hakul yakin, ketika beliaunya ini disuguhi seorang pasien yang pingsan, tidak mungkin karena pasien ini sahabatnya Ki Joko, kemudian orang kaya, minuman pertama yang disuguhkan itu soft drink, tidak mungkin gitu. Tetapi kalau orang ini masih bisa minum, itu pasti disuguhi dengan air putih, air kehidupan. Kalau Ki Jati sama Ki Joko pasti lebih paham dibanding saya. Tirto Komandanu, nanti Ki Jati sama Ki Joko ini yang menjelaskan. Nah, saya masih teringat ketika saya kecil, kalau kita sakit sekedar panas, maka kakek saya, nenek saya mengambilkan air itu dengan pakai irus. Ya, irus itu adalah alat yang dipakai, ini anak-anak kita yang masih muda mungkin nggak tahu irus ya, itu terdiri dari batok kelapa, tempurung kelapa. Dan ini biasanya karena sering direndam di sayur mayur itu, dan salah satu sayur itu unsurnya adalah ada di situ habatus sauda atau jinten ireng. Di mana jinten hitam ini salah satu kandungannya ada antioksidan, anti inflamasi dan seterusnya. Jadi ada anti racun, anti pembengkakan, kemudian juga anti hipertensi, anti darah tinggi dan seterusnya. Banyak sekali kandungannya. Nah, kenapa mesti mengambil air dengan apa itu Siwur. bukan siwur, irus ya, dengan irus, dan mengambilnya itu membelakangi begini. Nah, nampaknya satu supaya dapatnya itu sedikit, kemudian yang kedua di dalam irus itu sudah ada zat-zat kandungan kimiawi yang secara alami. Nah, pada saat ini orang-orang Jawa mengambil jenius lokal, kearifan lokal. Yang paling dekat dengan kehidupan kita itu adalah air. Dan hampir tidak ada satupun orang yang di rumahnya tidak ada air putih. Dan air putih ketika itu juga tidak dimasak. Dan ini juga diteruskan oleh orang-orang modern. Ya, jenis air mineral apapun itu yang ada sekarang, yang dikemas, itu air yang tidak dimasak. Jadi sebenarnya Ki Joko juga sangat benar itu, ya, bahwa Ki Joko yang dokter ini ya menempatkan bahwa orang-orang dulu sebenarnya sudah tahapannya lebih tinggi sebenarnya kalau kita mau jujur. Nah, oleh sebab itu kedokteran konvensional sebenarnya adalah meneruskan jejak langkah kedokteran yang disebut oleh Ki Joko tadi, etnoterapi tadi. Jadi terapi yang bersifat tradisional, kalau di dalam bahasa Arab disebut at-tibum nabawi atau pengobatan ala nabi-nabi, bukan nabi satu ya, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Nah, kemudian dalam bahasa yang mungkin agak keren kata anak-anak yang nyanyi ini, prophetic medicine. Jadi hidup sehat, seger waras selamat dengan memakai tata cara kedokteran yang didasarkan pada kehidupan para nabi. Ya, terima kasih. Banyak cara. Semua manusia di dunia pengen hidup urip seger waras, apapun kulitnya, etnisnya, sukunya. Oleh karena itu kita minta pengalaman ini, ada tamu istimewa Bapak John Widodo. Beliau itu ahli tentang kartu perterotan ya. Belajarnya dari United States of America, dari Amerika belajarnya. Di sana pun mungkin ada urip seger waras dalam kacamata yang lain. Kami persilakan Pak John. Terima kasih, Rahayu. Untuk pemirsa Dharma TV. Saya di sini masih di dalam tahapan mengawinkan antara pengobatan dan sebagai pembaca kartu tarot. Jadi kalau kita berbicara kartu tarot, di situ ada suatu pertanyaan mengapa dan solusinya. Kalau itu menyangkut kepada pengobatan, kita harus tahu
mengapa, dan solusinya juga. Perlu, kalau kita berbicara Kartu Tarot itu sebenarnya cukup segitu signifikan yang rumit ya, karena ini kita tarot mohon maaf, saya sedikit banyak memahami ilmu kejawen. Saya kawinkan ilmu filsafat dari yang saya dapat dari Yunani ini, saya kawinkan dengan ilmu kejawen. Saya ibaratkan begini, pada waktu istilahnya saya mendiagnosi seseorang yang sakit, itu saya ibaratkan seluruh papat lima pancer. Istilahnya kalau di dalam kartu tarot ada arkana mayor itu adalah singgah katon, arkana minor itu adalah sesuatu yang tampak. Atau yang tampak itu diibaratkan ada unsur air, udara, api dan lain-lain. Dari situ kita bisa mendiagnosis. Tetapi pengalaman saya yang sangat sejujur-jujurnya, saya katakan sebelum saya mengobatin mereka, saya utamakan, dan saya sering mengatakan kepada pasien-pasien ini, bahwa yang mengobatin kamu itu adalah dirimu sendiri, bukan saya. Saya itu hanya lantaran saja. Jadi unsur sugesti itu saya tekankan amat sangat, karena tanpa dia proses penyembuhan diri sendiri itu lebih penting. Dan kalau nanti ada unsur lain, artinya kalau memang itu ada sebuah solusi, nanti kita berikan secara apa yang istilahnya, kalau kartu tarot kan ada pembukaan kartu. Nanti kartu itu ada jawabannya. Kira-kira item apa atau materi apa yang kita berikan kepada sang pasien tadi. Saya beri contoh, apakah itu nanti air, hanya air putih saja? Apakah itu mungkin ziarah ke orang tuanya yang sudah meninggal? Apakah itu dia harus mandi di laut? Apakah itu dan lain-lain? Itu nanti di dalam kartu itu ada bacaannya yang mengarah ke sana. Jadi waktu kartu tarot dibuka, sebenarnya kartu tarot itu membaca orang itu sendiri. Betul. Terima kasih. Memang banyak jalan menuju ke Roma. Tadi ada bicara tentang air. Ini ada pengalaman yang setiap orang seharusnya tahu. India, kita ambil contoh yang positif di sana. Sungai yang terbesar di sana namanya Sungai Gangga. Saking pengennya, India itu penduduknya besar. Sekarang penduduk India kurang lebih sekitar 900 juta. Bayangkan andai kata 900 juta itu tanpa air. Tetapi orang India jauh-jauh mengerti bahwa hidup manusia dengan air adalah satu kesatuan. Dan dunia modern sudah bisa membuktikan, jangan dianggap sembrono kalau air itu tidak malati. Buktinya apa? Sekarang ada kamera yang namanya kamera Kirlian. Itu bisa menangkap air ditaruh dalam gelas, 3 air gelas ya, sama diambilkan dari sama sak cindong, sak cindong, sak cindong. Yang satu dipisui, maaf ya ini pakai bahasa kasar ya, lalu dipoto, celak gitu. Lalu yang satu, ya air pemberian yang Maha Kuasa, atas kemurahannya kamu akan saya minum, mudah-mudahan tubuhku segar. Dipoto, celak. Yang satu dibiarkan saja. Tiga-tiganya akan memperoleh cahaya atau aura yang lain. Berarti konsepsi Jawa adalah benar. Oleh karena itu India membuat sungai itu supaya tidak sembarangan disucikan. Sungai Gangga adalah sungai yang suci, artinya jangankan kok kasar, membuang puntung rokok saja merasa takut. Betapa hebatnya kultur budaya yang menyatukan antara manusia dengan alam yang menghidupi dia. Nah, jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Ya, terima kasih. Pergi di hari Minggu,
bersama pacar baru, naik Vespa keliling kota sampai binaria, hatiku jadi gembira, hatiku jadi gembira. Indonesia sejak dulu kala, tetapi puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata, sampai akhir Indonesia menutup mata. memang tanah pusaka. Apa yang tidak ada di negeri ini? Lautnya kaya raya. Begitu juga flora dan faunanya. Negeri lain, manusia lain sangat pengen mempunyai Indonesia. Kenapa? Kita yang jelas-jelas memilih tidak memelihara, menjaga dan melestarikan keagungan dan kemurahan Sang Maha Kuasa. Nah, kita kelihatannya adik-adik kita ada yang memakai kesempatan ini. Ini ada yang mau disampaikan, silakan. Atau bertanya, monggo. Ya, langsung. Terima kasih. Siang ini saya mau membagi pengalaman dan mau bertanya. Kebetulan saya ini kan anaknya seorang pensiunan, Pak Jati. Ketika sakit waktu masih bertugas Bapak itu bisa saya bawa ke dokter. Dan waktu itu dokter kalau kita ke dokter, obatnya itu kita nunggunya masih lama karena masih diracik. Jadi lama. Tapi kalau sekarang kan sudah instan semua, sudah jadi kapsul semua. Nah, harganya sangat mahal. Nah, sekarang juga pemerintah kita juga membuat generiknya. Jadi persamaannya sama tapi harganya murah karena tidak ada hak patennya. Nah, saya selama ini saya kalau sakit gimana ya? Kalau obatnya mahal, padahal bapak saya pesen ojo dadi pegawai negeri. Nah, padahal saya kalau tidak bisa pegawai negeri, saya kan nggak ada dana untuk pengobatan. Nah, saya akhirnya kalau sakit itu selalu konsultasi dokter. Kalau dikasih resep, saya tidak mengambil resepnya, tapi saya cari sendiri obatnya. Jadi saya carinya dengan herbal. Kebetulan saya kemarin pulang, Pak. Jadi ya, saya pulang, saya tuh menemukan jamu ini ya. Jamu ini diplastiki. Ini untuk pencegahan, yang ini untuk jaga asma, satunya jantung. Kebetulan saya sakit jantung, bukan sakit jantung ya. Ada teman sakit jantung sampai habis 100 juta di ring. Lah sebelum saya sakit jantung lebih baik saya mencegah. Yang akan saya tanyakan ke Pak Dokter atau Pak Ki Dadang, kalau saya minum jamu godok ini adanya waktu itu di lereng, saya belinya di lereng Merapi, karena situasi waktu itu Merapi begitu, terus mereka pada tanaman-tanamannya banyak, terus mereka memproduksi tanaman herbal semacam ini. Nah, kalau ini saya godok, katanya untuk 3 hari atau 3 malam itu diminum setiap hari. Nanti apakah ada efek sampingnya atau tidak? Ya, jamu ini terdiri dari kurang lebih 12 sampai 15 daun-daunan. Ya, sudah jelas Mas. Jadi intinya bertanya tentang godokan itu. Godokan ini ya, apa dampaknya? Ya, terima kasih ya, tepuk tangan. Ini memang di masyarakat kita itu bercorak ragam dan tradisional sekali. Mungkin akan dijawab rasionalnya, yuridisnya, kemanusiaannya. Monggo kami persilakan Pak Joko dulu, Dokter Joko. Terima kasih. Mas siapa tadi? Mas Dimas. Sebetulnya kita kembali kepada keterangan yang tadi bahwa semua empon-empon dari tanaman apapun ya
itu banyak mengandung antioksidan, anti racun. Padahal orang yang sakit pasti ada racun di dalamnya. Itu. Kemudian kalau pertanyaan yang berikutnya ini agak sejauh mana apa kalau minum sejumlah berapa sehingga keracunan dan sebagainya. Disinilah Mas bedanya kedokteran modern dengan kedokteran tradisional, ya, dengan etnoterapi. Pada dunia kedokteran modern, temuan Bapak ini belum berani dokter itu akan memasyarakatkan manakala belum melalui tahapan-tahapan tertentu. Tahapan tertentu adalah penelitian dasar, opo ae kandungannya. Tahapan berikutnya adalah uji coba di binatang. Setelah itu ternyata hasilnya positif, baru uji klinis manusia betul. Baru keluarlah sebuah produk yang berlabel tertentu, yang contohnya digitalis obat jantung dari daun dulu Mas. Tapi sebetulnya kalau kelebihan ya mungkin ada dampaknya. Tetapi menurut referensi saya baca tadi pagi, obat-obatan alam itu relatif aman Mas. Karena masih alami asalkan belum dicampur pengawet segala macam ya Mas. Itu karena eliminasinya oleh ginjal itu lebih gampang. Itu aja. Ya kalau ditanya sejauh mana, lah itu melalui percobaan Mas. Kira-kira sampean ngombe pirang puluh gelas mabuk kok gak ngono ae wis. Lalu ke Pak Dadang ini. Pak Dadang, kira-kira akhir-akhir ini ada nggak resep yang non medis, maksud saya non medis itu dengan tradisional tadi itu bisa diharapkan bisa diterapkan secara umum tanpa sak prasangka akan ketakutan dampak atau efek, ada nggak kira-kira? Ini ada ya, yang sudah diterapkan oleh nenek moyang saya ya. Jadi untuk resep panjang umur ini tolong dicatat aja kalau yang mau ini Panjang umur ya? resep panjang umur ini. Ini nenek saya sudah hampir 130 sekarang. Dia tidak pernah sakit dan sekarang masih mencuci pakaian, bekerja sendiri. Resepnya cuman kunir putih, jahe sama kunir kuning. Kunir putih, jahe sama kunir kuning. Itu dia iris, dijemur, tiap kali malam dituangi sama air mendidih, diminum. Minumnya itu. Nah, terus ini pengalaman lagi, satu, seorang Korea itu pabrik yang saya layani sekarang itu umurnya sudah 90 lebih. Tapi kalau jalan saya itu ditinggal kalau naik gunung. Itu tiap hari, tiap makan itu mesti bawang putih mentah itu 2 biji dikunyah ya, tapi rasanya nggak enak ya. Mungkin kalau kita sudah buang, tapi buktinya memang gitu. Dari itu ya, ini yang ketiga, ini juga resep panjang umur ya. Tapi aneh ini, yang satu aneh ini Pak. Jadi jangan kita berhubungan badan selagi, maksudnya waktu hari kelahiran, waktu hari weton, maksudnya weton kalau Jawa ya. Begitu kita selidiki betul. Oh mungkin supaya mengingat, dan di weton itu kan weton kita itu harus diingat Pak. Jadi kita itu nggak senang-senang waktu kita dilahirkan, mungkin itu. Ya. Baru secara dadok. Kalau yang 2 tadi kan mungkin bisa diilmiahkan. Yang 3 mungkin penjelasan aja. Bagaimana? Penjelasan Pak. Oh iya, yang 1, 2 itu kaitannya dengan kehidupan yang menyatu dengan alam sebenarnya. Itu. Jadi ya, sebetulnya kita itu hidup tidak bisa lepas dari alam. Lah, bagaimana Dok kalau kita juga minum obat berbagai jenis kemasan segala macam? Sebetulnya semua itu adalah imitasi. Nah, jadi kalau disimpulkan lebih baik yang asli toh daripada imitasi. Lah apa ngombe vitamin macam-macam resep dokter Joko? Ya lu ngombe jamu. Ya, pupuse godhong lamtoro apa pupuse godhong. Ya, untuk antiseptik misalnya suruh digerus diombe. Lah bagus. Contohnya itu, Pak. Jadi logikanya, Pak, kenapa usianya panjang? Iya. Itu selalu nyangkut pola hidup, Pak. Iya. Ya, nanti pada season berikutnya akan saya resume bagaimana
pola hidup Karena yang benar. secara medis organ-organ internis itu Ya. masih tetap terjamin kesehatannya. Nah, gitu loh. Kekuatan dan kesehatannya Ya, gitu ya. Lalu Saya. yang ketiga tadi kira-kira Oh, apa tadi? Yang ketiga tadi kan umur panjang, jangan setiap hari kelahiran, jangan berhubungan Kalau yang sudah suami istri. Ah, itu kira-kira sebagai budayawan, sebagai budayawan. Oke. Saya bukan dokter kalau begini saya lepas. Saya seorang dalang yang sekaligus penghayat budaya, ya, pelestari budaya. Gini Pak, apapun ajaran orang tua kita itu adalah sebuah misteri dan tidak boleh dikatakan itu tidak terukur ya Pak. Iya. Beliau nenek moyang kita yang panjang mempunyai Iya. ajaran itu sebetulnya sudah melalui penelitian antropologis kesehatan. Nah, berapa kali percobaan itu hanya tidak tercatat. Oleh karena itu, apapun kami tidak bisa menerangkan secara ilmiah, kami hanya menerangkan secara budaya bahwa itu budaya yang sudah diyakini menjadi adat dan harus kita hormati sebagai local wisdom gitu Pak. Iya. Local wisdom, kearifan lokal, kebijaksanaan lokal. Ya, tepat sekali. Kalau begitu benarlah si Jawa. Si Jawa itu tadi disampaikan oleh Pak John Widodo paling tidak mempunyai etika yang dinamakan sedulur papat limo pancer. Pada waktu si Jawa mengutarakan sedulur papat secara umum, ini sebenarnya universal. Setiap manusia berhak untuk yakin karena manusia terdiri dari sukma adalah roh suci yang masuk di dalam tubuh kita pada waktu indung telur berumur 110 hari. Setelah itu menjadi jasmani, dibungkus jasmani. Setelah sang suci dibungkus jasmani, disitulah ada jiwa. Meskipun ada jiwa, ada jasmani, ada roh suci, manusia tidak mungkin hidup tanpa alam. Oleh karena itu si Jawa mengatakan sedulur yang keempat adalah bumi seisinya. Dengan etika itu siapa manusianya yang hidup tanpa bumi? 5 pancer adalah tanah seisinya, air seisinya, udara seisinya, api seisinya, dan matahari seisinya. Tanpa kesemuanya itu, dialektika hidup dan kehidupan tidak mungkin ada. Nah, kesimpulannya hari ini kita telah memperoleh meskipun hanya sedikit tentang ilmu urip seger lan waras. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan di Tuban, di Lamongan, Kediri, Kertosono, Mojokerto, Tulungagung, Trenggalek, Blitar, Malang Raya, berbahagialah dari petian yang sedikit ini. Mudah-mudahan membangkitkan lagi kita kembali ke kultur leluhur kita. Sampai ketemu hari Minggu, setiap hari Minggu jam 19 malam dan diulangi Seninnya jam 1 siang di Dhamma TV. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Iya, terima kasih. Kini terasa sungguh, semakin engkau jauh, semakin terasa dekat. Akan ku kembangkan kasih yang kau tanam di dalam hatiku. Semakin engkau jauh, semakin